hampir semua universitas yang ada kelautan rasanya saya sudah keliling gitu. Jadi kalau di Indonesia saya sudah memimpin 40 ekspedisi laut. Wow. Jadi 40. jadi silakan kalau mau nanya tentang laut Indonesia udah. Halo sahabat perikanan, kembali lagi di podcast Perikanan UGM. Dan segmen pada kesempatan kali ini adalah perikanan menginspirasi dengan topik yang akan dibahas yaitu studi di luar negeri. Bersama saya yang akan menjadi host pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Ana, dan saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak R. Dwi Susanto PhD. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi sahabat perikanan. Ya, pagi ini kita akan membahas mengenai kesempatan studi di luar negeri, teman-teman. Nah, untuk kuliah di luar negeri ini merupakan suatu opsi yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk bisa meningkatkan skill akademiknya, sekaligus juga bisa mengeksplorasi budaya yang ada di luar negeri. Saat ini saya sudah ditemani dengan Pak Dwi sebagai senior research di Amerika Serikat. Nah, sebelum memulai saya akan membacakan sedikit CV singkat dari beliau. Jadi untuk Pak Dwi ini menyelesaikan S1-nya di ITB, kemudian untuk S2-nya di Louisiana State University Engineering Science di tahun 1992 dan di MIT Ocean Engineering Department di tahun 1994. Dan beliau juga meraih gelar PhD di University of Delaware College of Marine Studies tahun 1998. Beliau ini juga merupakan seorang ocean scientist di Lemon Doherty Earth Observatory of Columbia University, USA dari tahun 1998 sampai 2013, dan saat ini beliau menjadi seorang senior research scientist di Department of Atmospheric and Oceanic Science di University of Maryland, USA. Wow, menarik sekali ya sahabat perikanan. Nah, langsung saja nih Pak Dwi. Mungkin sahabat perikanan juga sudah sangat penasaran. Mungkin bisa dimulai dari Pak Dwi untuk menyapa dan perkenalan singkat tentang senior research yang Pak Dwi lakukan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sahabat perikanan. Jadi pertama saya Dwi Susanto tadi udah sebutkan ya. Saya itu wong Yojo gitu ya. Jadi sama-sama lah yuk gitu. Saya dulu di sini baru terus ke Bandung, terus baru ke Amerika itu tahun 89 dan sampai sekarang, jadi udah 33 tahun ya di sana gitu. Apa ini yang mau relax aja kan ya gitu. Relax jadi aja, apa Pak. Silakan yang mau tanya apa aja, karena kebetulan saya udah cukup lama di sana. Kalau ditanya masih bisa bahasa Jawa itu ya agak susah gitu. Iya, Pak, jadi kan untuk S1 di ITB, S2 dan S3 baru di luar negeri. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih bisa lanjut S2, S3-nya seperti itu, Pak. Oke, jadi sebenarnya ya alhamdulillah waktu itu kan saya kan begitu lulus ITB langsung diterima di BPPT. Jadi saya udah kerja di BPPT sebenarnya. Jadi saya sebetulnya adalah program Pak Habibie ya. Jadi termasuk dari program Pak Habibie. Kebetulan jadi dulu dapat beasiswa dari pemerintah kan. Tapi selain itu memang ada yang namanya sebagai research scientist. Jadi saya dulu itu dapat beasiswa dua. Satu dari Indonesia dan satu sendiri adalah sudah sebagai asisten profesor waktu masuk di Louisiana State University. Jadi punya sudah. Nah, itu namanya research assistant. Nah, research assistant itu selalu bebas kok. Jadi dosen-dosen di sini pun kalau misalnya sahabat perikanan tertarik, itu bisa langsung mau melamar sebagai research assistant gitu. Itu bisa gitu loh. Jadi nggak harus tapi di sini kan sudah ada LPDP ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau langsung itu juga bisa, namanya research assistant. Itu ada satu opsinya itu. Atau yang kedua namanya teaching assistant. Tapi kalau teaching assistant mungkin agak susah karena itu biasanya bahasa Inggrisnya udah bagus ya gitu. Tapi kalau research assistant biasanya kalau kita komputernya atau maths-nya jago, siaplah bersaing dengan dunia. Karena kalau teaching sama research assistant itu ya kita harus bersaing dengan seluruh mahasiswa yang daftar. Misalnya daftar ke Amerika, ke sekolah itu ya seluruh dunia kan daftar itu, dan kita siap bersaing gitu loh. Berarti kesempatannya itu terbuka ya Pak bagi mahasiswa itu untuk ikut untuk S2 dan S3 di luar negeri itu Pak? Iya, terbuka sekali. Jadi kalau boleh saya mudahnya sebenarnya apa ya?
niat, Iya, nih ya. ya itu harus punya gitu, niatnya pokoknya dilurusin dulu ya gitu ya. Setelah itu tekad, dan yang ketiga nekat Oh gitu. iya. Jadi siap lah gitu. Jadi artinya kita ini siap untuk ya harus berani bersaing dengan internasional gitu loh. Jadi itu beasiswa riset asisten dan teaching assistant itu selalu terbuka. Di setiap universitas ada. Artinya itu riset asisten itu ya biaya hidup ditanggung, insurans ditanggung, dan juga SPP ditanggung. Jadi semuanya udah semuanya udah lengkap. Jadi waktu itu ya double aja jadinya gitu loh. Waktu di Louisiana saya dapat dari ya program IBB dan juga dapat dari sebagai riset asisten di sana. Ya, baik. Jadi buat sahabat-sahabat perikanan, kalau mau lanjut di luar negeri tadi ingat ya Pak, harus niat, tekad, dan juga nekat. Itu perlu dipegang buat teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi kan sudah Pak masalah kuliahnya untuk dari S1, S2, dan S3. Nah, sekarang ini kan Pak Dwi itu sebagai seorang senior research ya di University of Maryland. Nah, itu boleh diceritakan Pak bagaimana bisa menjadi seorang senior research dan lika-likunya itu seperti apa Pak? Oke, kalau boleh agak mundur dikit ya, kembali ke tadi ya, pendidikan kan baru baru pertama waktu dari BPT kan langsung ke Louisiana. Jadi, nah terus waktu itu kan kuliahnya kan di ITB. Ceritanya kan itu terkenal sebagai apa? Bandung Institute of Technology kan gitu loh. Jadi MIT of Indonesia gitu. Jadi waktu itu saya kepengen sekali gimana sih kalau bisa masuk katanya sekolah paling ngetop di dunia itu loh, yang MIT gitu. Nah waktu makanya dari Louisiana saya daftar yang di MIT. Alhamdulillah kan diterima. Jadi makanya saya ngambil di MIT itu tadi, Massachusetts Institute of Technology gitu ya. Itu memang sekolah paling beken lah gitu loh untuk engineeringnya kan di dunia yaitu gitu ya. Alhamdulillah di sana. Setelah itu saya ambil PhD-nya di University of Delaware ya, University of Delaware itu di Delaware. Setelah itu baru saya postdoc di Columbia University, terus langsung jadi research scientist di sana. Jadi waktu sebenarnya mulai kerja itu dari 98 itu sudah di Columbia University itu adanya di New York City. Jadi saya di Manhattan gitu ya. Jadi di sana dari 98 sampai 2013 itu mulai dari asisten jadi apa ya asisten research scientist, terus jadi associate research scientist sampai research scientist itu jadi jenjangnya ya sama dengan profesor lah gitu. Kalau sudah sama gitu karena dia udah mentok gitu loh. Nah waktu 2013 baru saya pindah ke University of Maryland begitu. Jadi untuk apa kebetulan waktu itu saya sebagai NASA scientific team untuk satelit altimetri, satelit salinitas sama itu. NASA kan dekat di pusatnya di Washington DC, Maryland. Jadi makanya saya pindah ke sana itu dekat dengan NASA, dengan NOAA karena kebetulan ya grant-grantnya dari NASA gitu loh. Jadi supaya lebih bisa mendekati untuk risetnya gitu cerita. Wah, menarik sekali ya. Berarti untuk di University of Maryland ini sudah 9 tahun ya Pak menjadi Iya, senior sudah research 9 ya. tahun. Iya. Oke Pak, berarti itu tidak pulang Indonesia atau bolak-balik juga Pak? Kebetulan begini ya, alhamdulillah selama ini riset saya kan dinamika laut dan iklim Indonesia. Jadi selama ini saya bekerja sama dengan BPPT, dengan LIPI, dengan KKP, dengan BMKG, dengan beberapa universitas, termasuk kan UGM ini, gitu kan, terus ITB, ya Undip, UNAS, hampir semua universitas yang ada kelautan rasanya saya sudah keliling gitu. Jadi kalau di Indonesia saya sudah memimpin 40 ekspedisi laut. Wow. Jadi silakan kalau mau nanya tentang laut Indonesia udah keliling lah gitu. Walaupun kalau darat malah belum ya. Kalau lautnya saya udah ngelilingi Indonesia karena udah memimpin 40 ekspedisi laut. Wow, 40 ya Pak ekspedisi lautnya. Ini mungkin teman-teman itu akan sangat penasaran Pak, gimana sih bisa untuk tips and triknya tadi Pak untuk yang bisa ikut dengan beasiswanya di S2 di luar negeri dan S3-nya itu bagaimana Pak tips and triknya Pak? Ya, jadi pertamanya ya itu tadi ya sudah saya sampaikan memang kalau LPDP kan bagus sekali sudah ada ya. Jadi itu lebih mudah. Yang jelas itu LPDP itu lebih mudah daripada saringan riset asisten sama teaching asisten tadi. Jadi saya harapkan adik-adik semua sahabat perikanan coba berusaha LPDP dulu gitu loh.
Tapi kalau yakin bener ya nggak apa-apa, langsung aja LPDP kan, karena LPDP mungkin timingnya nggak pas, ya langsung aja daftar yang Research Assistant, Teaching Assistant. Pokoknya berarti siap bersaing itu tadi ya, Iya. gitu. Nah terus kebetulan saya kan selama ini udah kerja sama dengan Indonesia dan beberapa universitas maupun lembaga riset kan. Nah itu kami memang waktu itu menjadikan beasiswa, jadi memang dari kerjasama itu. Jadi udah beberapa yang udah lulus doktor di sana dari Columbia itu udah ada beberapa, terus tapi yang dari Maryland belum. Ini masih dalam ini kan perubahan dengan BRAIN ya, kita mau mudah-mudahan yang nanti juga ada yang sekolah ke Maryland gitu. Ada satu sekarang ini yang sekolah di Maryland dari ITB, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak untuk bisa memberi beasiswa juga untuk teman-teman atau sahabat perikanan di sini. Jadi sahabat perikanan ya, itu banyak sekali jalurnya ya Pak. Kalau ingin lanjut melalui jalur beasiswa itu ada LPDP, ada melalui research tadi juga, ada melalui kerjasama juga ya Pak. Jadi memang kesempatan untuk teman-teman itu untuk join itu sangat lebar ya Pak kesempatannya. Betul sekali. Jadi kalau boleh saya nyaranin tuh yang penting apa ya, luruskan niatnya itu tadi ya, gitu. Jadi karena itu, jadi jadilah calon generasi penerus yang berakar mulia, itu utamanya ya. Agama apapun, pokoknya serius peganglah agamamu, karena itu kalau di luar kita sudah nggak bisa lagi kan gitu. Yang jelas itu kalau ilmu itu bisa dipelajari, keahlian itu bisa dipelajari, tapi akhlak tolong dipegang ya, itu aja. Karena itu nanti akan sangat mengurangi yang namanya kalau keluar negeri kan culture shock ya, gitu. Di sono kan, waduh, kok tiba-tiba kayak dilepas gitu kan, kalau kan wah bebas ya di sono gini-gini. Tapi kalau kita sudah megang itu tadi, itu insya Allah lah kita kan jadi kuat. Jadi culture shocknya sudah berkurang, karena bagaimanapun culture shock itu yang akan sangat mempengaruhi ya tentang homesick atau yang biasa makan gudeg kok sekarang nggak ada gudeg misalnya gitu kan, contohnya kayak gitu. Jadi bisa juga gitu. Ya Pak, jadi kan yang harus dipersiapkan, harus meneguhkan niat dan akhlaknya dipegang teguh dari sekarang ya Pak. Nah, betul. Kalau dari sisi akademisnya itu kira-kira apa Pak yang perlu disiapkan jauh-jauh hari ini? Mungkin dari sahabat-sahabat perikanan yang masih SMA atau masih S1 yang ternyata juga memiliki niat pengen nih Pak untuk lanjut S2 di luar negeri. Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan? Oke, jadi bagus sekali itu pertanyaan. Terus terang aja, jangan ikut kayak saya salah gitu loh. Okay, karena dulu kan orang Jawa gitu, saya nggak bisa bahasa Inggris, nanti juga bisa lulus, ternyata salah gitu ya. Jadi siapin aja bahasa Inggris, itu yang utama gitu. Terus kedua, kalau kita kan di science engineering ya atau STEM gitu ya, itu adalah namanya nanti ada tes namanya GRE, Graduate Record Examination gitu ya. GRE itu adalah, itu cuma math sama analitik gitu, sama kayak ya cuma math sama analitik sama fisik, tapi cuma matematika sama analitiknya gitu. Nah itu bisa dipelajari gitu dan bisa dilatih. Nah itu nilainya sebagus mungkin gitu. Itu biasanya yang membuat kita berat adalah TOEFL sama GRE itu tadi, tapi sebetulnya bisa itu dipelajari dan dipersiapkan sehingga kita bisa melanjutkan kuliah itu. Yang satu lagi yang kadang-kadang kita itu salah, wah saya kan belum S2, apakah bisa S3? Terus terang, justru kalau saya senang nerima yang udah masih lulusan S1 daripada lulusan S2. Karena S1 itu masih fresh, sehingga udah siap untuk maju. Jadi kalau di sana misalnya doktor, kalau dari lulusan S1 itu bisa 5 tahun. Tapi kalau udah S2 kan diharapkan cuma 3 tahun. Itu malah susah, nggak mungkin, karena suruh ngulang lagi. Jadi sebetulnya, jadi tolong jangan khawatir yang masih S1, wah saya kan harus S2 dulu dong Pak untuk dokter. Enggak. Kalau untuk keluar negeri mau jadi research assistant, silahkan itu dari S1 langsung daftar aja. Jadi nggak harus ngelewatin S2. S2 malah di sana saja. Itu karena di S1 sayangnya kadang-kadang kita memang harus mengulang lagi. Dan itu bukan hanya yang bukan dari luar negeri loh. Dari universitas di sana, kalau universitasnya dianggap nggak sejajar, ngulang lagi. Jadi malah lebih panjang. Jadi malah lebih panjang. Jadi kalau bisa dari S1 itu udah siap untuk langsung ke S3-nya gitu.
ya itu teman-teman yang masih S1 nih mungkin bisa dipersiapkan banget ya Pak. Terutama tadi yang paling penting adalah bahasa Inggrisnya ya Pak. Bisa dipersiapkan mulai sekarang, mulai coba-coba ikut les, ikut tes gitu ya Pak. Seperti itu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak Dwi. Jadi kalau kuliah di luar negeri itu kira-kira suka dukanya seperti apa Pak? Kan sangat beda ya Pak, untuk di Indonesia sendiri sudah di budayanya sendiri. Nah kalau di luar negeri itu bagaimana suka dukanya Pak? Terus terang aja sebetulnya bergantung dari sekolahnya ya, kayak di sini kan gitu, wah UGM kan ngetop gitu kan, jadi kan sahabat perikanan kan alhamdulillah bisa diterima di UGM kan, jadi tergantung sekolahnya ya, tingkat sekolahnya. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya di Amerika itu kalau diterima di 100 universitas terbesar itu sudah bagus. Karena ada 50 state, itu kayak 50 provinsi. Jadi setiap provinsi atau state itu ada satu universitas milik state, satu lagi yang swastanya. Jadi kayak Massachusetts Institute of Technology itu kan swastanya. Nah kalau di state-nya itu University of Massachusetts, itu yang milik negerinya gitu loh. Tapi kalau di Massachusetts memang kayak di Jogja, artinya Massachusetts itu pusat universitas, jadi kan Harvard di sana, MIT di sana, Northeastern di sana, Boston University di sana, jadi banyak sekali gitu, jadi kayak Jogja gitu loh. Nah itu jadi jangan khawatir kalau misalnya ngelihat di World News and Report gitu, US News and World Report gitu, itu ada itu tiap tahun itu mengeluarkan ranking universitas di Amerika itu seperti apa, berdasarkan secara global maupun berdasarkan jurusan. Jadi kalau mau bisa melihat itu, sahabat-sahabat perikanan bisa melihat itu. Jadi misalnya perikanan itu di sebelah mana tuh yang ada universitas kelautannya, itu di mana universitasnya. Karena rankingnya itu berbeda dengan General University-nya kan gitu. Jadi kalau sekarang kan zamannya udah Google ya. Ceritanya Mbah Google itu langsung diliatin kira-kira itu di mana. Jadi kalau misalnya diterima di 100 universitas terbesar itu jangan kamu, wah kok saya kok di 100 sekian, nggak apa-apa gitu loh, itu masih bagus gitu loh. Jadi kalau masuk ke 100 itu udah bagus gitu kan, apalagi kalau misalnya di ranking mau di MIT ya di ranking 1 atau di itu bagus, di Columbia itu ranking 3 gitu, itu bagus gitu loh, bisa ya bagus sekali kalau bisa di sana gitu loh. Tapi jangan khawatir kalau kok terus kelihatannya rankingnya jauh gitu. Nah kalau load kerjaannya, kalau di sini itu merasa berat, di sana lebih berat. Gitu aja, kira-kira gitu. Jadi di sini jangan dianggap berat ya, jadi relax aja gitu. Jadi itu bagian dari kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi ya kuliah, ya main, ya ini tapi tetap harus imbang. Nah, gitu. Jadi kira-kira gitu. Wah, jadi sudah banyak sekali ya kita yang membicarakan tentang kuliah di luar negeri ini ya Pak Adi. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan, jadi untuk sahabat perikanan itu harus menyiapkan niat, tekad dan nekat, dan juga untuk yang di masalah akademiknya itu juga harus menyiapkan bahasa Inggrisnya dan juga skillnya untuk bisa lanjut S2 maupun S3 di luar negeri. Dan jangan khawatir sahabat perikanan, karena banyak sekali kesempatannya, jalurnya lewat mana saja banyak, beasiswanya juga banyak, tinggal bagaimana niat dan juga kemauan dari sahabat-sahabat perikanan untuk lanjut di luar negeri, begitu ya Pak? Betul. Jadi kalau boleh saya sarankan ya pokoknya di niatnya tadi diluruskan, terus benar-benar siapkan aja. Kalau dulu kan wah saya orang kampung lah, saya ini orang kampung kan gitu loh. Saya tinggalnya di Imogiri, jadi kan jauh di ujung sana kan gitu loh. Jadi kan tapi alhamdulillah bisa gitu. Jadi kan kok bisa sampai ke nomor 1 di dunia gitu kan, gimana kayaknya gitu ya nyatanya ya bisa gitu loh. Jadi ya benar-benar kita itu ya kita sudah berusaha, tapi tetap Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah yang mengatur kita gitu. Jadi kita luruskan aja, kita niatkan, sudah berusaha semaksimal mungkin, ya insya Allah lah gitu akan terkabul doanya gitu. Jadi usaha dan doa, tapi jangan lupa itu loh ya, doa dan usaha. Jadi bukan usaha doang, bukan doa doang, doa dan usaha 100% dan 100% gitu. Kira-kira gitu.
Siap, jadi untuk sahabat-sahabat perikanan harus berdoa dan juga berusaha. Mungkin terakhir banget nih Pak Dwi untuk closing statement, mungkin bisa memberikan semangat kepada sahabat-sahabat perikanan di rumah gitu untuk bisa lanjut studi di luar negeri. Monggo Pak Dwi. Kira-kira apa ini? Tadi kan sudah ya, modalnya pokoknya niat, oke, tekad, dan nekat kan. Tapi juga jangan khawatir, alhamdulillah sekarang ini kan udah zaman internet. Udah zaman satelit, semuanya itu bisa dilihat. Kalau dulu tahun 80 saya ke sana, saya itu kan harus ke kedutaan Amerika, terus ke perpustakaannya itu kan nanya universitas mana, ngirim hubungi profesornya, setelah itu terus baru dijawab, kadang-kadang nggak dijawab juga. Nah sekarang ini kan sudah zaman internet, jadi semuanya itu bisa dilihat. Saran saya itu kalau boleh, itu kalau sudah bahasa Inggrisnya bagus tadi, berani-berani yang jelas tentukan apa yang diinginkan. Jadi kan kalau sahabat perikanan kan macam-macam kan, ada yang mau aquaculture, ada yang mau bioteknologi, ada mau yang oceanografi atau air sea interaction, atau mungkin juga fisika oceanografi, ataupun mungkin campur ke arah engineeringnya gitu loh. Jadi tentukan itu, setelah itu cari profesor yang kira-kira bidangnya sama yang diinginkan. Nah kalau dulu kan nggak bisa, kita harus menghubungi profesor itu, terus ngeliatin CV-nya kayak apa. Nah kalau sekarang kan udah di Google, jadi di Google kan, setelah itu ngirim email ke beliau bahwa saya ini bidang saya ini, saya risetnya ini, saya tertarik mau bidang ini, saya cari beasiswa kalau Anda bisa saya nih. Terus tapi saya sarankan ya, walaupun sahabat-sahabat itu dari perikanan, tolong bisa komputer. Itu syaratnya. Programming itu bisa. Jadi kalau yang sekarang kan Python, ya kan, atau Julia atau MATLAB gitu. Tapi kalau bisa kan gratis kan Python. Jadi itu tetap itu karena itu akan sangat membantu nantinya. Jadi kalau kita sudah menghubungi profesor itu, waktu kita ngelamar beasiswa atau ngelamar, selalu ditanya, nanti di situ ada kok salah satu pertanyaan itu, have you contact professor in here? Nah itu disebutkan. Jadi kalau kita ini bisa menghubungi si profesor itu lebih bagus, apalagi kalau komunikasi, karena profesor itu, kalau saya itu hampir sebulan itu nerima berapa email dari Korea dan Cina, karena pengen mereka udah ngeliat. Jadi sebelum ngirim email itu, oh Pak Dwi, your research is ini, I interested in this research, I have a background this, I already published this, can I be your research assistant? Udah langsung begitu. Jadi udah langsung daftar untuk menjadi research asistennya. Gitu. Apakah ada kesempatannya? Kalau nggak ada, saya nggak ada dana, karena kalau nggak ada dana ya saya bilang, saya bisa menerima tapi nggak ada dana. Gitu. Tapi kalau ada dana ya saya bilang, kalau saya ada dana, saya bisa. Gitu. Tapi tentunya kalau ada dana, tentunya saya utamakan yang dari Indonesia kan, sahabat perikanan kan gitu. Jadi begitu. Jadi saya sarankan Google apa yang ingin diinginkan, jurusan yang dituju, cari profesor yang bidangnya itu. Terus satu lagi kalau boleh saya sarankan, kalau melihat daftar CV profesor, kan daftar publikasi, dilihat profesor ini publikasinya selalu nomor 1 apa enggak. Kalau profesor ini nomor 1, jangan daftar ke situ. Oh malah jangan ya Pak? Iya, berarti biasanya beliau ini egois, muridnya nggak mau jadi sebagai first author. Jadi jangan, kalau si profesor itu publikasinya banyak, bagus, tapi dilihat kalau dia selalu nomor 1, sebaiknya jangan. Karena berarti dia itu pengennya ya dia yang di depan, bukan muridnya. Padahal yang bagus sebagai advisor adalah muridnya itu yang di depan. Gitu, karena yang ngerjain kan muridnya. Kita sebagai memberi advice. Gitu. Jadi tolong kalau di Google dicari CV-nya sesuai udah bidangnya, terus nanti seleksi lagi itu profesor ini dari universitas ini dan universitas ini, terus di ranking lah, dibuat tabel gitu ya, kira-kira yang cocok yang mana baru dihubungi. Itu kira-kira gitu. Jadi saya senang sekali berdiskusi dengan sahabat-sahabat perikanan. Mudah-mudahan lah, pokoknya niatkan dengan doa, dan jangan lupa berdoa, terus berusaha semaksimal mungkin, insya Allah bisa diterima di
di sana. Saya tunggu di sana. Ya. Ya begitu ya sahabat perikanan, ini sudah diberikan saran, masukan, tips and tricks, juga sudah diberikan semangat dari Pak Dwi ini. Semoga teman-teman semua bisa ikut ya Pak, bisa join untuk bisa kuliah di luar negeri seperti yang diimpikan oleh sahabat-sahabat perikanan. Dan tidak terasa nih Pak Dwi, kita sudah melalui berbagai obrolan menarik panjang dan kita sudah berada di penghujung podcast pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Dwi telah memberikan Sama-sama. masukan, saran, dan juga cerita-cerita mengenai studinya di luar negeri. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat perikanan yang telah menyaksikan podcast pada pagi hari ini dari awal sampai akhir acara. Saya Ana, saya mohon maaf ketika pada podcast kali ini banyak kesalahan dalam menyampaikan dan juga membawakan acara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video pada kita pada pagi hari ini. Saya Ana, sampai jumpa. Terima kasih.